Halo, good morning, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Kita akan mempelajari tema 8 peristiwa alam subtema 2 kemarau ya. Kita akan lanjutkan lagi pembelajaran yang kemarin kita belum selesaikan ya. Kita lanjut ke pembelajaran 5 dan 6. Untuk itu kalian siapkan buku pena dan buku tematiknya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat membuat kalimat ajakan. Siswa juga dapat mengurutkan dan membandingkan benda dengan satuan tak baku. Siswa juga dapat menggunakan alat ukur berat tak baku. Siswa juga dapat menjelaskan aturan menghemat air bersih di sekolah. Buka bupenanya halaman 133, membuat kalimat ajakan. Nah, masih ingat dengan kalimat ajakan? Iya, kalimat ajakan meminta seseorang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Ketika mengajak tidak boleh memaksa. Oke, ingat kembali tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ditandai oleh kata ayo, ayolah, mari, marilah, atau hendaknya. Kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Ingat ya, ayo, mari ya, boleh menggunakan akhiran lah. Ayolah, marilah ya, atau yuk ya, kalian boleh pakai. Berikut beberapa contoh kalimat ajakan. Mari kita menghemat penggunaan air bersih. Ayo kita bermain layang-layang. Ayolah ikut bermain bersama kami. Nah, ini adalah contoh-contoh yang menggunakan kata ajakan ya. Ayo, mari, dan ayolah. Sekarang kita coba, ayo berlatih. Buatlah kalimat ajakan dari kata berikut. Sepeda, coba kalian buat kalimat ajakannya ya. Kemudian bola, air, dan bersih. Gunakan kata ayo, mari, ayolah, atau marilah, atau hendaknya. Oke. Yang kedua, membuat kalimat ajakan sesuai dengan gambar berikut. Kita perhatikan gambar terlebih dahulu, kemudian kalian boleh membuat kalimat ajakannya ya. Yang kedua juga sama, perhatikan gambar lalu buat kalimat ajakannya. Kita lanjut ke halaman 134 dan 135. Membandingkan dan mengurutkan berat benda dengan satuan tak baku. Ingat kembali cara mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Benda-benda yang telah diukur beratnya dapat dibandingkan dan diurutkan satuan tak baku yang sama ya. Jadi ketika kita hendak membandingkan atau mengurutkan, gunakan satuan tak bakunya yang sama ya. Misalnya kelereng, kalian bisa menyimbangkan dengan kelereng ya. Buku, berat buku sama dengan berapa kelereng. Kemudian kamu ambil lagi tempat pensil, menggunakan kelereng juga satuan tak bakunya ya. Semua benda yang diukur harus menggunakan satuan tak baku yang sama. Sekarang kita lihat di sini ada contoh ya. Berat sendok sama dengan 4 kelereng, berat buku sama dengan 7 kelereng, berat gunting sama dengan 6 kelereng. Ternyata setelah diukur ya, gunting lebih berat dari sendok, gunting lebih ringan dari buku. Benda yang paling berat adalah buku, benda yang paling ringan adalah sendok. Urutkan benda dari yang paling berat ya, buku, gunting, dan sendok. Ini menggunakan satuannya sama ya, menggunakan kelereng. Sekarang kita coba ayo berlatihnya, perhatikan gambar ya. Di sini satuan tak bakunya kita menggunakan balok kayu ya. Kita lihat di sini tas. Ternyata sama dengan beratnya dengan berapa balok nih ya. Kamu nanti isi di tabel yang sudah disediakan. Kemudian ada botol. Ya, vas bunga ini beratnya sama dengan berapa balok. Kemudian ada bola ya. Nanti kalian isi di sini ya di tabel nomor 1. Oke, yang kedua, berdasarkan tabel di atas ditentukan A, benda yang paling berat apa, benda yang paling berat ya. Kemudian yang B, yang paling ringan apa, urutkan benda dari yang paling berat. Coba kalian urutkan setelah kalian tahu mana paling berat, mana yang paling ringan. Karena kita lanjut lagi ke pembelajaran ke-6, membuat kalimat ajakan sesuai dengan gambar ya. Barusan kita sudah bahas kalimat ajakan, sekarang kita coba lagi bahas kembali. Kalian dapat membuat kalimat ajakan berdasarkan gambar yang kalian lihat. Ingat kembali tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ditandai oleh kata ayo, ayolah, mari, marilah, atau hendaknya. Kalimat ajakan diakhiri tanda seru. Ingat di belakangnya ada tanda seru. Sekarang kita lanjut lagi. Perhatikan gambar berikut ya. Setelah memperhatikan baru kita bisa buat kalimat ajakan ya. Contoh kalimat ajakan yang dapat kita buat berdasarkan gambar di atas adalah sebagai berikut. Ayo kita siram semua tanaman agar tidak layu ya. Mari kita membantu ibu menyiram tanaman di pekarangan.
Ayo kita sayangi tanaman dengan cara menyiram dengan rutin. Ternyata banyak kata ajakan yang bisa kita gunakan ya, Bu. Kita bisa menggunakan kata ayo, mari, dan ayolah ya. Ini dengan memperhatikan gambar berikut ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke halaman 137 menggunakan alat ukur berat tabaku ya. Masih sama dengan menggunakan alat ukur tabaku. Alat untuk mengukur berat benda adalah timbangan. Kita dapat membuat timbangan sederhana. Timbangan dapat dibuat dari benda-benda di sekitar. Perhatikan timbangan sederhana berikut. Kita bisa menggunakan kantong plastik kresek ya, atau ember-ember kecil ya, atau benda-benda lain yang ada di sekitar kita. Timbangan seperti gambar di atas dapat digunakan untuk mengukur berat benda. Berat benda yang akan ditimbang diletakkan di satu sisi, satuan beratnya diletakkan di sisi lainnya. Ingat, jika akan membandingkan berat benda, gunakan satuan baku yang sama ya ketika membandingkan atau mengurutkan. Karena kita lanjut lagi. Halaman 138 menjelaskan aturan menghemat air bersih di sekolah ya. Selain di rumah, di tempat-tempat umum juga kita harus biasakan menghemat air ya. Nah, kita kali ini akan membahas air bersih di sekolah ya, menghemat air bersih. Pada musim kemarau, persediaan air berkurang, tidak hanya persediaan air di rumah, tetapi juga di sekolah. Oleh karena itu, penggunaan air bersih harus dihemat. Beberapa cara untuk menghemat air bersih di sekolah, antara lain ya, hemat saat mencuci tangan, hemat air saat menggunakan toilet sekolah, hemat air saat menyiram tanaman di perkarangan sekolah. Ini adalah beberapa contoh cara menghemat air di sekolah. Sekarang coba kita ayo berlatih, kerjakan. Sebutkan aturan menghemat air yang ada di sekolahmu. Coba kalian sebutkan ya. Kemudian siapakah yang harus mematuhi aturan hemat air di sekolah? Yang ketiga, jelaskan beberapa manfaat mematuhi aturan menghemat air di sekolah. Coba kalian kerjakan ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 140, 141 dan 142. Ini kalian coba kerjakan ya, latihan soal subtema 2 sampai halaman 142 ya. Sekarang kita lanjut lagi, buka buku tematiknya 1H halaman 43. Pembelajaran kelima. Pada musim kemarau, hujan sangat jarang turun. Bunga di halaman banyak yang layu. Ibu mengajak Deli menyiram tanaman tersebut. Tanaman yang layu harus disiram agar segar kembali. Beri tanda checklist pada kalimat ajakan yang sesuai. Coba kalian temukan di antara ketiga kalimat tersebut yang merupakan kalimat ajakan. Kalian bercentang ya. Kalimat ajakan biasanya disertai kata ayo, mari, atau yuk. Ayo berlatih membuat kalimat ajakan bersama temanmu. Temanmu akan menyebutkan satu kata, kamu harus membuat kalimat ajakan dari kata tersebut. Lakukan secara bergantian. Ingat kalimat ajakan, ayo, mari, marilah, ayolah, atau hendaknya, dan yuk. Deli menyiram tanaman menggunakan teko penyiram. Mula-mula teko berisi penuh air. Teko terasa berat. Setelah air dituangkan, teko menjadi ringan. Berat benda dapat dibandingkan secara langsung menggunakan tangan. Berat benda juga dapat dibandingkan dengan mengukur terlebih dahulu. Perhatikan pengukurannya ya. Ini tadi kita sudah bahas. Kalian bila hendak membandingkan atau mengurutkan menggunakan satuan baku yang sama ya. Di sini sudah tertera buku cerita 11 kelereng, bola 9 kelereng, mobil mobilan 15 kelereng. Coba kalian kerjakan ya pertanyaan yang sudah disediakan di halaman 44. Sekarang 45 juga sama, kalian kerjakan latihannya ya. Ini yang kita sudah bahas di buku tadi ya. Sekarang kita lanjut ke tematiknya, dikerjakan juga. Sekarang kita buka lagi ke halaman 46 dan 47. Hari ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar terik. Namun Nina dan teman-teman tetap semangat belajar. Nina dan teman-teman mendengarkan penjelasan guru. Ibu guru bercerita tentang suasana musim kemarau. Simaklah cerita berikut dengan seksama. Suasana pada musim kemarau. Saat itu musim kemarau sangat panjang. Air sungai mulai surut, sawah-sawah pun mulai kering. Banyak desa yang kekurangan air, sumur-sumur di rumah penduduk kering. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih, hanya ada satu sumber air yang tersisa. Semua warga mengambil air di sana. Mereka harus bersabar mengantri untuk mendapatkan air. Ya, ternyata sulit sekali ya pada musim kemarau untuk mendapatkan air bersih. Nah, tugas kalian adalah membuat kalimat ajakan sesuai dengan cerita di atas ya.
Misalnya sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh kalimat ajakan ya, yang kita sudah bahas barusan. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman 47. Jam istirahat sudah tiba. Nina dan teman-teman makan bekal bersama. Sebelum makan, mereka mencuci tangan. Mereka menggunakan air seperlunya. Air keran dimatikan ketika menyabuni tangan. Mereka ingat pesan ibu guru untuk menghemat air di mana saja. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghemat air di tempat-tempat berikut? Bicarakan dengan temanmu. Kita lanjut lagi ya. Jadi biasakan hidup hemat, apalagi menggunakan air jika di musim kemarau. Jam istirahat sudah habis. Nina dan teman-teman kembali ke kelas untuk belajar. Di kelas ada banyak benda. Berat setiap benda berbeda-beda. Nina mengukur berat benda-benda di kelas. Nina menggunakan kelereng untuk mengukur berat benda tersebut. Perhatikan hasil pengukuran berat benda berikut ya. Di sini ada gunting, ternyata berat gunting sama dengan 5 kelereng. Tempat pensil 10 kelereng, buku 23 kelereng, lem ya 12 kelereng, dan staples 8 kelereng. Jadi benda apa yang paling berat nanti kalian tentukan ya, diisi. Kalian bisa lihat keterangannya yang sudah diberikan. Kemudian halaman 49 juga sama ya, buat kalimat ajakan menggunakan kata tertib, hemat, sekolah, dan air. Yang kedua, perhatikan pengukuran berat ya. Ini sudah ada banyak benda, kemudian sudah ada berat benda tersebut. Kemudian kalian jawab ya dari A sampai D. Yang ketiga, tuliskan 3 cara menghemat air di sekolah. Coba kamu sebutkan bagaimana cara menghemat air di sekolah. Oke, setelah pembelajaran hari ini, siswa mampu membuat kalimat ajakan, siswa juga mampu mengurutkan dan membandingkan benda dengan satuan tabaku. Siswa juga mampu menggunakan alat ukur berat tabaku. Siswa juga dapat menjelaskan aturan menghemat air bersih di sekolah. Oke, pembahasan pembelajaran 5 dan 6 subtema 8 tema 8 subtema 2 selesai. Diucapkan terima kasih, selamat pagi dan semangat pagi.